Dikabarkan Indonesia mendapatkan komitmen investasi 8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 125 triliun rupiah dari rangkaian konferensi tingkat tinggi tahun ini. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yakni Bahlil Lahadalia memperkirakan angka tersebut bisa meningkat lantaran masih ada sejumlah kesepakatan yang belum secara resmi ditekan. Bahlil menjelaskan komitmen investasi yang diterima oleh Indonesia itu berasal dari sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, dan beberapa negara Eropa. Bahlil melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara serta sejumlah perusahaan dari berbagai sektor selama rangkaian KTT G20 di Bali. Karena tingginya minat penanam modal dari luar negeri, Bahlil bilang bisa bertemu sampai 10 investor setiap hari. Seperti diketahui, konferensi tingkat tinggi G20 menghasilkan deklarasi Bali atau Bali Leaders Declaration serta sederet rencana aksi dengan tujuan yang konkret. Kemudian, ada G20 Action for Strong and Inclusive Recovery, yang berisi daftar proyek dari berbagai diskusi dan negosiasi yang dilakukan selama masa presidensi Indonesia G20. Di sektor kesehatan, G20 Indonesia menghasilkan sejumlah hal konkret, seperti terbentuknya dana pandemi atau Pandemic Fund yang sudah mengumpulkan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF, yang menampung dana sebanyak 81,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Sebagai informasi, terkait Pandemic Fund akan berperan seperti IMF dan Bank Dunia yang membantu negara berkembang ketika terjadi krisis kesehatan global seperti COVID-19. Indonesia menginisiasi pembentukan lembaga pendanaan pandemi yang diluncurkan di sela KTT G20 Bali pada Minggu 13 November 2022. Dana pandemi tersebut akan digunakan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terutama di negara berkembang dalam menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mencontohkan, dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global mencapai 12 triliun dolar, dan angka ini bahkan lebih besar dari kerugian krisis keuangan 2008 yang sebesar 2 triliun dolar. Sementara saat terjadi krisis kesehatan, belum ada lembaga-lembaga sebesar IMF dan Bank Dunia yang mampu membantu negara-negara berkembang. Dan nantinya, Pandemic Fund akan berperan seperti kedua lembaga internasional tersebut. Sampai saat ini, Pandemic Fund telah berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar atau setara dengan 23,4 triliun. Yang mana dana tersebut berasal dari 24 negara G20 maupun non-G20 serta 3 lembaga filantropis dunia. Namun meskipun begitu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dana pandemi tersebut masih kurang dari yang ditargetkan. Menurut hasil studi Badan Kesehatan Dunia atau WHO, dibutuhkan 31,1 miliar dolar setiap tahunnya. Dan diketahui Indonesia sendiri juga menjadi donatur dengan total sumbangsi 50 juta dolar. Dana ini akan digunakan untuk reformasi kesehatan nasional. Salah satunya membentuk fasilitas kesehatan berupa laboratorium yang mampu mengidentifikasi patologi. Selain itu, Indonesia juga berencana untuk mengembangkan bioteknologi.